Shalom, salam sadis, salam weekend, salam hari Sabtu. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Semalam sempat dia drop ke 92 something ya. Tapi terus dia mantul lagi. Dia sebelum keluar data PCE udah duluan drop. Nah, habis keluar data PCE, karena PCE-nya turun, makanya dia nendang balik V-shape recovery ya, balik ke 97-an. Tapi hoki yang dapat bong lebih murah ya, saya masuk di kepala 29, pas drop itu sempat ke 26 kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa, bong ada rezeki lah, saya TP tadi ya. Saya lihat dia udah ke 34, saya lihat masih mau naik, nggak saya tungguin. Malah ngedrop, saya lihat ya udahlah di 3351 kalau nggak salah, kepala 33 lah, 3351, udah saya TP, profit saya sisain 30% aja. Lihat dia dalam 2 hari ini mau naik atau nggak, yang penting udah cuan, tarik profit daripada kayak selo padahal udah cuan. Saya pikir belum event, belum ini, justru anjlok lagi, malah DCA. Kalau nggak DCA malah saya cut loss itu kan. Untung DCA masih ada cuan tipis lah, dia mental ke 91 lagi kan, karena selo waktu itu saya ambil di 93 sen, sempet drop sampai ke 70 berapa, saya malah DCA-nya di 80 sen waktu itu. Tapi untung dia mantul dulu ya di 91. Saya lihat nggak kuat lagi, ya udahlah, saya ini masih cuan tipis untung. Padahal awalnya waktu serok lebih cuan itu, sampai ke $1.10 kan. Kali ini udahlah, dapat cuan, ambil dulu yang pasti-pasti aja kondisi market saat begini ya kan. Lihat dia mantul, saya lihat naik 34, masih mau nggak, rupanya nggak kuat nanjak, dia drop, tutup candle ya kan. Ya pikir ya udahlah, pas dia drop, ini mau tutup candle ini, takutnya lebih ngedrop di 3351 kalau nggak salah tadi. Saya ini sisain aja profitnya, panjang jadi ular. Profit saya ambil juga 30% sisa saya profit. Tinggal nunggu Floki mau nanjak nggak dia nanti beberapa hari ke depan. Lihatlah, bond udah ada rezeki, ya udahlah ambil ya kan. By the way, ini saya buat video posisi market cap di 3 triliun, 38 billion, agak hijau balik ya. Volume transaksi agak naik 10%-an ya, karena mungkin dia drop itu pada ada yang ngambil ya, pada serok juga pas dia drop. Jadi dia masih oke. Ini saya buat video masih hijau lah, volumenya masih di 293,2 billion. Mungkin besok minggu baru agak turun ya, karena dia akan tutup weekly pada ini, yang TP yang out ya kan. Dominance tadi agak mending 56,9, ini agak nguat balik ke 57 ya. Ini sekarang posisi 57% BTC DOM-nya. Fear and Greed lebih turun lagi, gridnya udah di border di 62 grid ya, kayaknya akan masuk ke normal kayaknya nih, udah nggak grid kayaknya, ini bakal turun lagi dia ya, kemungkinan. Ini saya buat video tadi, dia nutup untung masih candle hijau, nutupnya oke ya, 97,7 kalau nggak ya, 97,7 masih green candle ya. Dia masih, saya pikir semalam aduh dia jebol dah supportnya di 97. Nggak taunya dia mantul balik, masih dailynya nutup di atas 97 ya, masih dicoba dipertahankan bullish trendnya ya. Ya kita nggak tahu lah, lihat hari ini masih ditahan, besok minggu pagi gimana ininya, terus Seninnya ya, Senin pagi weekly candlenya nanti nutup gimana, kita lihat ya.
Ini tadi agak sempet hijau dikit beberapa koin, ini udah drop lagi ini. Tapi saya tadi ada short koin, saya nggak mau ngomong, udah profit lumayan. Masih saya lihat mungkin masih bisa drop ya. Saya biarkan dulu, udah lumayan dapatnya. Tadi saya ada short. Masih ini profitnya udah lumayan, tapi saya lihat mungkin masih bisa drop itu koin karena dia kemarin udah selesai eventnya juga. Kemarin sebelum sempet naik juga tinggi gitu. Tapi ini nggak saya ngomong karena udah tanggung kalian mau masuk gitu. Udah lumayan juga dia. Tapi saya lihat masih bisa drop dikit, saya tungguin. Kalau nggak mau lagi nanti paling saya inilah. Saya TP. Oh, bond juga udah agak drop ini 32. Untunglah tadi di 33 saya udah keputusan saya TP ya, nggak apa-apa. Biarkan aja. Mana tahu nanti dia bisa mantul lagi kan, sisa yang 30% ya biarkanlah. Jadi kalau enggak ya udah. Paling nanti kalian kalau yang mau scalping, mau short, kalian agak pandang Sui. Sui ini dia rada hijau ya. Entah nanti malam dah habis gas atau besok. Nah itu kalau kalian mau short boleh itu. Tapi belum sekarang. Cuma saya kasih gambaran, kira-kira itu boleh dipantau. Ya. Sama Ethena. Nah, Ethena kayaknya udah bisa nih. Kayaknya udah mulai habis gas. Ethena atau ENA kalau yang mau scalping short kayaknya boleh tuh. Ya, untuk hari ini. Saya udah masuk tadi satu. Saya nggak sebut lah, udah tanggung. Nah semalam untung data ininya wasau yang gua ketendang semalam. Ya udah biarkan, nggak apa-apa lah. Kemakan balik profitnya nggak apa-apa. Masih ada profit minggu ini, masih ada cuan tipis di Sau ya. Masih ada cuan tipis. Nah semalam rupanya dia kirain korpisinya naik, makanya saya pikir ternyata turun dia ya. Pada sebelum keluar data ini jam 8.30 waktu itu market jam di sini saya sekitar jam sorean udah mulai ngedrop gitu. Nah terus pas keluar data PCE ya, itu dia mulai mantul balik karena ternyata nggak mengalami kenaikan, jadi turun juga dia ya. Juga terus dia punya Michigan inflasi ya, yang 1 years ataupun yang 5 years juga turun ya. Untuk itu yang mendongkrak dia mantul balik reset recovery ya, V-shape recovery setelah dibuang. Untung data ini nggak ngedukung gitu. Kalau semalam datanya memang dia naik, itu core PCE atau apa ya, mungkin rada merah ya, mungkin nggak tutup di 97 gitu. Ini dia akhirnya mantul balik karena untung dia punya Michigan 1 years inflation, 5 years inflation juga turun ya. PCE-nya juga turun, nggak mengalami kenaikan. Nah itu yang ngedukung buat dia ini recovery. Juga Sau yang agak-agak ini terus mantul hijau dia ya. Jadi searah BTC sama Sau searah menghijau. Sedangkan dolar agak drop dia ya. Jadi itu sih untuk pembahasan video di hari Sabtu ini ya. Santai kita lihat market, seperti saya bilang nggak usah dikejar. Kalau ada rezeki, kalau enggak ya enggak gitu ya. Ini pagi aja tadi udah dapat bond, terus saya short ada satu koin lumayan, dropnya udah agak lumayan gitu. Saya biarkan dulu lah lihat.
Nah, yang mau scalping itu tadi saya lihat kayaknya kalau besok yang kalian mau pantau sui satu ya, tapi kalau mau masuk saat ini kelihatan kayaknya Ena udah mulai habis gas itu ya. Itu kalau mau scalping cepat untuk short bolehlah, itu bisa dipantau ya. Kalau yang pengen long kayaknya udah tanggung sih weekend ini, altcoin kurang mau gerak gitu. Justru meme coin kalau kalian pengen long ya, itu dot with head, dot with wave ya, WIF itu kayaknya mungkin bisa naik dikit. Mungkin itu bisa kalau di long. Ini saya buat video $2.15, mungkin bisa aja hijau naik dikit gitu ya. Itu atau Floki, mudah-mudahan siapa tahu Floki mau hijau juga. Mungkin ya itu kalau long meme sih antara itu wave ya, kalau pengen scalping long, atau flocking bisa dilihat mau scalping long gitu. Tapi kalau saya sih lebih mencondong ambil short sih karena BTC dominance-nya menguat lagi gitu ya. Ethena boleh lah, ini saya buat video $1.15, mungkin bisa agak ngedrop lagi dari 15 sen itu. Scalping cepet boleh dipandang lah ya, sambil pantau sui kedepannya, entah malam ini atau besok pagi gitu ya, atau entar tengah malam. Bagi yang trader yang nggak tidur boleh itu dipantau gitu. Nah, jadi tadi ada yang kau tolong bahas gimana Sabtu ini untuk geopolitiknya ya kan, ke depannya 2025. Itu kan udah sering saya bahas, walaupun nggak bertahap gitu, lebih kurang pandangannya kan saya udah kasih lihat gitu kan. Itu banyak hal yang ditutupi ya. Yang 2025 ini banyak pakar itu ekonomi kan. Dari keputusan Fed aja kemarin itu kita udah lihat dia udah mulai hati-hati untuk cut rate ya kan. Banyak hal yang dia ini, kondisi dia sebenarnya, walaupun dia seperti yang saya ngomong, walaupun dia bahas soal karena labornya ya, downtrendnya turun, terus inflasi yang masih bandel ini itu, tapi intinya sebenarnya yang dia mau save itu banknya itu bukan pasang infus lagi, tapi pasang oksigen. Bukan aja di Amerika, berbagai negara sekarang termasuk Indonesia banyak bank goyang kan itu dengan bunga yang tinggi gitu ya. Terus juga sekarang mereka nggak bisa bank juga di Indo saya nggak tahu, kayak di Amerika mereka juga udah nggak bisa kasih keluarkan pinjaman gitu, sedangkan banyak pinjaman juga sangkut debt juga debt crisis gitu ya. Bukan aja di Amerika, di Eropa sendiri satu persatu negaranya masuk posisi krisis gitu. Kalau Jerman udah nggak usah dibilang, udah masuk memang ya kan, makin anjlok, dia punya data anjlok sekali gitu ya. Nextnya terus ini seperti saya bilang akan ngefek gitu. Jadi buat orang Eropa sendiri juga udah tahu, mereka lihat nggak banyak orang-orang Eropa tuh sekarang mereka mau pindah gitu. Buat mereka ngomong Europe no future gitu ya. Jadi itu ke depan ekonominya terus ini. Nah, secara geopolitik yang nggak aman ya. Yang namanya ekonomi di mana, dari histori sejarah kita udah tahu, mereka apalagi Barat ini semakin ekonominya anjlok, krisis, apa yang mau mereka lakukan? Perang. Itu ya, produk buat senjata, jual senjata. Dimana kalau ekonomi dagang stuck ya kan, resesi,
ya produksi senjata, produksi peluru, ya, buat perang. Itu makanya untuk secara geopolitik ya nggak aman. Ini antara Barat dengan Rusia, ya kan, itu masih tahun depan masih akan terus gitu. Justru agak hati-hati gitu, ya. Belum lagi untuk Timur Tengah. Jadi geopolitik masih sangat signifikan pengaruhi market, ya. Tahun 2025 akan masih gitu. Dan juga kelemahan mata uang, banyak negara juga currency-nya, mata uangnya anjlok, ya. Jadi banyak yang gimana mereka mau cover itu. Saya rasa 25 ini meletus balonnya gitu. Itu gimana mereka mau pam, mau ponzi, itu istilah balon ditiup gitu, udah gelembung, itu kayaknya bus tahun depan 2025. Kapan tepat waktunya ya kita nggak tahu pastinya gitu. Tapi ya bergulir. Tapi ya agak ininya, kalau saya lihat di kuartal 1 mulai Februari Maret ya agak hati-hatilah, ya. Di situ juga faktor perang, ya, geopolitik yang rawan, tidak stabil, dan juga keruntuhan ekonomi satu persatu. Karena Eropa itu beberapa negara data ekonominya terus tajam merosot gitu. Jadi termasuk UK, ya, Prancis. Nah, Kanada dia sendiri juga anjlok gitu. Jadi banyak hal itu kayak snowball, gulungan, nanti makin besar. Nah, itu nanti di 2025 ininya nanti, ya. Jadi ya tetap, makanya saya selalu ingatkan, saya teriak jangan kejar atas gitu kan, jangan FOMO, ya kan, jangan takut ketinggalan, nggak ada istilah. Justru kalau Anda kena banting, sangkut, itu meringis gitu, ya kan. Mending yang udah cuan TP hold dulu, ya kan. Terserah Anda mau kemana, Anda mau cashkan, pegang rupiah juga ya melemah dikit, tapi overall saya rasa yang di Indo rupiah masih mata uangnya walaupun melemah masih mending dari banyak negara gitu. Termasuk dengan yen aja mata uangnya melemah sekali, drop. Kalau dibilang sebelum krisis ini, ya, dia mata uangnya udah melemah lebih dari 25% itu, ya, dengan kondisi sekarang. Jadi banyak hal yang timpang tindih gitu, dan banyak hal dari ini tiap negara juga mata uangnya, belum lagi housing, ya, juga housing crash juga akan efek gitu. Nah, belum lagi nanti yang buang mata uang yang masih terus mereka mau buang, ada dolarisasi, ya. Jadi masih banyak hal gitu. Jadi kalau ditanya saya tahun depan gimana, ya masih abu-abu, nggak cerah, ya, nggak cerah gitu, agak hati-hati. Belum lagi bencana juga, itu yang buat bukan hanya di Indo, berbagai negara ditimpa bencana juga gitu. Jadi itu yang buat pemerintahannya makin pusing, ya. Harus tangani bencana, udah pemasukan kurang, ya kan, resesi drop, ekonomi drop, penerimaan pajak drop, terus bencana harus cover lagi. Jadi banyak sekali gitu. Makanya saya sering ingatkan, waktu saat November banyak yang happy cuan, saya kalau udah bilang sisihkan, olah benar-benar keuangan Anda, manajemen Anda, dan nikmati itu November, karena November to remember, ya kan. Ini mulai Desember banyak hal
tiba-tiba berubah gitu ya, yang istilahnya orang lagi happy party ya kan, nggak tahu tiba-tiba pulang rumah, oh rumah Anda udah dilibas banjir, atau rumah Anda hilang longsor ya kan, atau hal-hal lain, rumah Anda hilang kebakaran. Nah, jadi itu yang akan terjadi ke depannya, Mas. Banyak-banyak hal. Jadi proyeksi saya untuk 2025, terutama kuartal 1, kuartal 2, kayaknya di saat-saat itu yang rada gelap gitu. Oke. Jadi begitu dulu untuk video hari ini. Intinya yang saya sampaikan, bukan dengar terus Anda takut, ibadah. Ibadah diperkuat, itu niatnya. Dan hati-hati mengolah keuangan, dan jangan FOMO, jangan kejar, oh mau cuan-cuan. Cuan itu nomor 2, nomor 3. Sekarang ini ibadah nomor 1. Dekatkan diri sama Tuhan, itu nomor 1. Oke? Terus nanti baru cuan, kalau rezeki ada. Nah, yang ketiga, berbagi ya. Terutama kalau pas ada rezeki, pas di mana ada kesusahan, di situ kita coba beri bantuan gitu, biar apa yang kita dapat juga menjadi berkat gitu. Oke, jadi relax aja, sedikit secara gamblang saja saya paparkan untuk proyeksi 2025, karena saya nggak mau detail sekali. Saya detail nanti sulit ketemu yang IQ 78, kita ngomong begini jadinya begitu, nanti dia serang lagi. Kadang capek saya ngadepin gitu ya. Jadi makanya saya secara garis besar aja, simple, saya nggak detail gitu, karena capek udah saya lihat IQ 78 gitu ya. Mereka nggak kerja, otak mereka nggak kerja. Misalnya saya kasih contoh, pas bulan 8 ya kan, market masih stuck, saya bilang market kering, ini itu ya kan. Begitu bulan 11 mulai pump, katanya market kering, nggak ada duit. Ya saat itu saya kan udah bilang, saya di kuartal 4 saya nunggu ada pump mungkin saat itu, terus kalau bisa ada QE, harap ada yang siram duit. Konteksnya kan di situ ya kan. Tapi yang IQ 78, dia sebar FAD, market nggak ada duit, market kering. Ya kita nunggu, ternyata bukan QE, sebagian pos-pos itu saat itu jual emas, maka emas drop, beralih ke BTC gitu. Ternyata dana itu diolah begitu. Tapi intinya kan kita berharap, yang saya bilang Q4, saya tetap berharap ada pump. Saya yakin, waktu itu banyak yang nggak yakin, pas drop-drop, altcoin scam, ini scam gitu. Tapi saya bilang hold, tahan. Jadi kadang begitu, apa yang kita sampaikan mereka nggak ngerti poinnya, diambil yang ini, itu yang dia twist, yang dia. Jadi saya udah capek ngadepin gitu-gitu. Cuma karena ada, saya tahu yang tanya, cuan-cuan army sini yang apa, ya secara garis besar lah, saya nggak saya bahas secara detail, karena banyak yang IQ 78 otaknya nggak nyampe gitu. Jadi capek juga kita ya kan. Intinya saya cuma kasih gambar buat Anda tanya, lebih kurang itu Anda atur sendiri ya. Anda simpulkan sendiri ya kan, dan putuskan sendiri. Oke, jadi begitu aja video di hari Sabtu ini. Relax, enjoy, nikmati yang udah cuan ya kan. Dan sekali lagi saya ingatkan, ibadah itu utama untuk sekarang ya. Bukan Anda kejar cuan, happy, tapi ibadah paling penting. Dekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Salam Siario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.